Kasus dugaan penyerobotan lahan kembali mencuat di Kabupaten Simalungun. Kali ini melibatkan seorang oknum advokat yang dituding menyerobot tanah warga dan diduga kebal dari proses hukum. Tapian Nauli Malau didampingi kuasa hukumnya Galaksi Sagala melaporkan oknum advokat AP sejak 2023 lalu. Namun hingga kini laporan tersebut tidak menunjukkan proses signifikan oleh Polres Simalungun. Atas hal tersebut, Tapian Nauli Malau melaporkan penyidik yang memproses laporan tersebut, Daniel Situmorang, ke Bid Propam Polda Sumatera Utara karena diduga melakukan pembiaran. Ia menyebut tidak ada gelar perkara maupun SP2HP yang dikeluarkan selama lebih dari 1 tahun dalam proses laporan tersebut. Ironisnya, pada saat kejadian, oknum advokat disebut justru menantang dilaporkan. Bahkan Tapian menyebut tindak oknum advokat tersebut tidak selayaknya seorang advokat. Tanah yang disengketakan seluas 5.000 meter persegi itu memiliki sertifikat resmi atas nama PT Siti Suprisi Swadamara. Namun oknum advokat tersebut diduga tetap menguasai dan mengambil hasil lahan tanpa dasar hukum. Galaksi menduga ada intervensi dari pihak tertentu, karena sejumlah pelaku lain dalam kasus pengerusakan mobil tahun 2021 juga belum diproses tuntas. Hingga berita ini tayang, Kapolres belum memberi tanggapan, namun Kasat Reskrim AKP Harrison Manulang menegaskan bahwa semua WNI berhak melapor dan diproses secara hukum, serta membuka peluang datang langsung ke Satreskrim Polres Simalungun untuk lebih detail penjelasan dari hal tersebut. Hari ini kami dipanggil ke Bid Propam Polda Sumatera Utara terkait adanya dumas kami terhadap LP 297 bulan November 2023, di mana mulai dari 2023 penyidik Polres Simalungun nggak pernah memberikan bagaimana perkembangan terhadap laporan ini. Jadi nggak pernah ada gelar, nggak ada pemberitahuan apa-apa. Dan mohon maaf sekali lagi, terlapornya adalah seorang advokat, di mana advokat itu tidak menggunakan kode profesi etiknya sebagai advokat. Dia mengaku-ngaku mempunyai tanah tersebut, padahal tanahnya itu bukanlah tanah miliknya, melainkan milik kliennya. Dia memberitahukan kepada klien saya bahwasanya itu tanah saya. Dan dia juga mencoba menggarap dan mengeruk hasil dari tanah tersebut sebesar 5.000 meter persegi. Jadi dikeruk dia, udah ini datang kepada lokasi, ditanya udah ini, kau ngapain di situ? Terus dijawab dia, ini tanahku, kalau kau nggak suka laporkan. Jadi atas permasalahan itu udah ini melaporkan ke Polres Simalungun, dan sampai saat ini tidak pernah ada penangkapan, tidak ada pernah penyelidikan, penyidikan, bahkan perkembangannya sampai sekarang kami nggak tahu apakah udah diberhentikan atau bagaimana, kami nggak tahu. Jadi atas laporan itulah kami pergi ke sini, tidak ada kepastian hukum, kami membuat dumasnya pada tanggal 17 Desember, Bang. Nama terlapornya itu si Abdi Purba, advokat yang memang aktif di dunia pengacara, Bang. Dan hari ini dipanggil terkait apa nih? Pengembangannya apa? Hari ini terkait dari laporan kami dumas itu, dipanggil kami oleh Wabid Prop dan dimintai keterangan oleh klien saya untuk menerangkan bagaimana kejadiannya dan apa yang belum diketahui oleh klien saya, termasuk klien saya tidak mengetahui apa-apa perkembangannya sampai hari ini, di mana penyidik Daniel Situmorang selaku penyidik terhadap perkara ini tidak pernah memberitakan atau memberikan satu kata pun kepada klien saya apa yang menjadi tujuannya sehingga tidak menjalankan perkara ini, Pak. Berarti yang dilaporkan Pak Daniel Situmorang, dan terlapor dalam LP tersebut adalah Pak Abdi Purba selaku advokat di Kota Matang Siantar dan Simalungun, Pak. Daniel Situmorang sebagai apa di Polres? Daniel Situmorang adalah selaku penyidik dari Polres Simalungun, Pak. Ya. Selain itu ada juga yang dilapor polisi. Selain itu terkait LP kami yang sebelumnya, Pak, termasuk dalam pengerusakan mobil dan beberapa LP kami tahun 2021, Pak. Dan pengerusakan mobil itu dapat kita ketahui perkembangannya sudah disampaikan ke jaksa, namun belum ada perkembangan sampai saat ini. Hanya diberikan surat, ya bagaimanalah, SP2HP dan surat perkembangannya udah dikasih, tapi isinya itu kita nggak tahu apa-apa. Karena yang diperiksa itu hanya dalam proses penyelidikan, bukan proses penyidikan. Dan yang kita tahu juga Lidos Girsang udah diperiksa di lapas, tapi dia tidak mau menandatangani untuk berita acara pemeriksaannya, Pak. Dan orang tuanya juga udah 2 kali dipanggil. Dan ketika udah dipanggil orang tuanya beralasan sakit. Jadi ketika kita tanya sama jaksa, gimana itu? Apa benar dia udah dipanggil? Apa udah ada berkasnya? Kita tanya sama jaksa, benar nggak dia sakit? Rupanya dia dalam berkas itu jaksa mengatakan tidak ada dibuat surat sakitnya dari dokter. Jadi kami berasumsi itu hanya alasan penyidik bahwasanya dia itu sakit. Dan dia memang benar-benar tidak mau datang untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan walaupun statusnya sudah menjadi tersangka. Perlu kami jelaskan terhadap
rekan-rekan pers, di mana pada tahun 2003 pada bulan Oktober tanggal 17 ya terjadi pengerusakan dan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Abdi Purba dan kawan-kawan di tanah sertifikat kita HGB 01 atas nama PT Slopiso Sodamara. Di mana pada saat itu jam 9 pagi saya mau melintas ke lahan kita yang lain yang namanya Tabir Resort. Nah, seketika saya lihat ada alat berat di sana yang sedang bekerja dan ada Abdi Purba. Nah, sembari saya hampiri mereka, kenapa itu dilakukan pekerjaannya? Nah, itu tanah saya, katanya begitu. Nah, kalau itu tanah bapak, mana surat tanah bapak? Nah, gak ada urusanmu. Nah, ini tanah saya, kalau kau ada surat, ya kau lapor. Kalau kau keberatan, kau laporkan. Nah, dengan dasar itulah maka kita laporkan ke Polres Simalungun. Nah, namun sampai saat ini belum kita pernah mendapatkan SP2HP, yang dimana pada tahun 2004 pernah juga kita surati penyidik atau Polres Simalungun untuk meminta perkembangan dari hasil pemeriksaan atas LP kita tersebut. Namun sampai sekarang SP2HP itu belum pernah kita terima. Nah, dasar itulah maka kita pada bulan Desember 2024 mendumaskan hal ini terhadap Propam Polda Sumut. Nah, sesuai dengan perkembangan yang dilakukan, maka kita dipanggil lagi untuk dimintai keterangan atas perkara tersebut. Jadi tadi kita sudah memberikan keterangan bahwa tersangka utamanya itulah Abdi Purba, di mana kita semua memiliki bukti-bukti video bahwa tentang arogansinya Abdi Purba ini selaku advokat, tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Kalaupun dia memiliki klien, namun dia kan harus punya etika. Ketika ada orang yang bertanya terhadap dia, bukan berarti dengan cara seperti itu arogan. Jadi saya melihat dia tidak menunjukkan profesionalismenya dia selaku pengacara, begitu. Maka dengan itu saya bermohon tadi ke Wapro supaya dilakukan tindak lanjut proses dari perkara kita itu supaya sampai lanjut ke pengadilan, ke persidangan, begitu. Nah, terhadap penyidik-penyidik yang mengabaikan tanggung jawabnya, ya silakanlah dia diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Itu Pak, tentang pengerusakan dan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Abdi Purba CS di tanah milik PT Slopiso Sodamara pada tahun 2003. Nah, semogalah dengan adanya Dumas kami ini ada proses yang tegas diberikan oleh Propam Polda Sumatera Utara. Kita yakin Kapolda juga tidak akan melindungi orang-orang pelaku pelanggar kode etik profesi di lingkungan Polda Sumatera Utara ini. Itu harapan kita. Yang selanjutnya tentang pengerusakan yang disampaikan oleh pengacara kita tadi, benar, kita mendapat kabar bahwa penyidik Polres Simalungun R. Syahan telah melimpahkan berkas pengerusakan tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kasipidum. Namun di bulan Desember 2004 SP2HP sudah kita terima bahwa hasil gelar perkara sudah dijelaskan di situ. Lidos Girsang, Santiaman Girsang, dan Boru Sinaga tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun atas dilakukan pemberkasan pada beberapa minggu yang lalu diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tidak melampirkan tersangka yang lain. Dan belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap Santiaman Girsang, Boru Sinaga itu, dan yang kita perkirakan 10 orang lebih pelaku pengerusakan tersebut secara bersama-sama. Nah, di sini kan kita sangat menemukan kejanggalan-kejanggalan dari penyidik. Kenapa mereka melakukan pemberkasan, langsung mengirim ke Jaksa Penuntut Umum, padahal belum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Harusnya kan lakukan dulu pemeriksaan terhadap tersangka, lakukan pengembangan lainnya, dan penguatan bukti-bukti lainnya. Maka ini sekaligus dilakukan pemberkasan. Nah, kami mendapat berita dari Jaksa Penuntut Umum melalui pengacara kita, Galaksi Sagala, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas tersebut supaya diikutsertakannya tersangka-tersangka yang lain. Tidak ada alasan karena sakit, karena tidak hadir. Semua kan bisa dilakukan upaya oleh penegak hukum, penyidik salah satunya. Siapapun yang melanggar aturan perundang-undangan yang ada di negara ini, tidak mengendahkan peraturan perundang-undangan atas tidak menghadiri panggilan dari polisi, itu kan ada sanksi hukumnya. Begitu. Kalau memang mereka hanya mengatakan takut karena massa sehingga tidak bisa melakukan penangkapan, loh, itu menurut kita sangat tidak elegan lah, tidak profesional. Kan banyak bantuan dari BRIMOB segala macam lah untuk bantuan personil. Masa kita takut menghadapi
tersangka-tersangka seperti Lidos, seperti Santiaman dan yang lain-lainnya. Yang paling aneh, Lidos juga katanya telah diperiksa di LP. Tapi hasil pemeriksaannya itu surat berita acaranya tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nah, udah begitu penyidik kok langsung memberkaskan itu surat ke jaksa penuntut umum. Jadi ini menurut kita ada keanehan dan ada yang menunggangi ini perkara dan tidak menginginkan terbuka terang benerangnya ini perkara. Karena kita yakin selaku korban bahwa ada yang ditutupi dan ada pemain besarnya ini di belakang. Nah, kita berharap terhadap Bapak Kapolda Sumatera Utara, ini adalah kasus serius, di mana kasus penanganan kasus ini tidak ditangani dengan serius. Begitu. Jadi kita berharap dengan kita sudah berhadapan dan menyampaikan melaporkan ini terhadap Propam Polda Sumatera Utara adalah titik terang atas perkara ini. Mohon ini perkara dibuka secara terang benerang supaya ada efek jerah terhadap pelaku-pelaku kejahatan lainnya. Nah, bagi kita pengusaha, nantinya juga rekan-rekan investor yang akan mau berinvestasi di Kabupaten Simalungun itu merasa nyaman. Begitu, Pak. Jadi ini kan hal-hal yang meresahkan terhadap masyarakat yang lain. Nah, kita jamin masyarakat Desa Sinar Rangamaria itu 95% berpihak terhadap kita. Karena kita selama ini selalu bersosialisasi, bermitra, rekanan terhadap masyarakat Simalungun. Khususnya Kabupaten Simalungun, Kecamatan Pawatan Silimauta, Kecamatan Silimakuta, semua tokoh-tokoh masyarakat bermitra, berhubungan baik dengan kita. Janganlah karena hanya ada Lidos ya yang membalikan fakta, membalikan cerita, membuat hoaks-hoaks berita, seakan-akan kita ini tidak cinta terhadap masyarakat di sana. Kita sangat cinta terhadap masyarakat di sana. Namun terhadap Lidos ini dan kawan-kawannya pelaku pengerusakan itu mohon dilakukan tindakan tegas di proses secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Harapan kami ya semoga ini kasus segera terungkap. Dan satu lagi selaku supir kita yang pada saat itu juga ikut merasakan teraniaya, yang merasa nyawanya juga terancam. Nah, saya sudah dapat info dari mereka juga sudah melaporkan ini ke Kadipropam karena mereka juga sangat merasa kecewa dengan tidak ada kejelasan tindakan tegas dengan cepat dari gerakan dari penyidik-penyidik yang ada di Polres Simalungun ini, Pak. Nah, semoga lah kita tunggu, kita yakin bahwa penegak hukum di Polda Sumatera Utara ini akan bekerja serius menangani hal-hal seperti ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aris Sinurat, Kedan TV melaporkan.